Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rina Pardina dengan NIM 2106152. Saya merupakan mahasiswa dari Teknik Informatika kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deklarasi bahasa dengan aturan produksi pada bahasa bebas konteks dan bahasa reguler. Nah, ini merupakan kelanjutan dari video ketiga. Jika kalian belum menonton, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Oke, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai finite state automata untuk suatu tata bahasa reguler. Nah, di sini saya sudah memiliki gambar dari sebuah FSA untuk tata bahasa reguler, di mana yaitu ada S sebagai state awal. Jika diberikan inputan A, dia akan menghasilkan state dirinya sendiri, yaitu S. Nah, atau S ini jika diberikan inputan B, dia akan menuju state B. Dan jika diberikan inputan B, dia akan menuju state akhir atau Q3. Nah, untuk state B diberikan inputan C, dia akan menuju state C. Dan untuk state C diberikan inputan A, dia akan menuju state S. Nah, sehingga untuk suatu bahasa L dengan himpunan VTSP, di mana V itu sebagai variabel, T itu sebagai terminal, S sebagai state awal, dan P merupakan himpunan state. Nah, di mana variabelnya yaitu S, B, C, dan Q3. Dan untuk T-nya yaitu A dan B, dan untuk S-nya yaitu state awal yaitu S. Sehingga dengan himpunan state P, dengan himpunan atau aturan bahasanya yaitu S menghasilkan A terminal S variabel atau B terminal B variabel atau B, dan B menghasilkan C terminal C variabel, dan C menghasilkan A terminal dan S variabel. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Nah, yang pertama yaitu penghilangan produksi useless. Nah, di mana aturan produksinya yaitu kita memiliki state awalnya yaitu S menghasilkan A terminal S variabel A terminal, atau A variabel B terminal D terminal, atau B variabel D terminal E terminal, dan A menghasilkan A variabel D terminal A terminal, dan B menghasilkan B variabel B variabel B variabel atau A, di mana nah si state A ini merupakan tidak menuju state akhir, sehingga kita sederhanakan menjadi S menghasilkan A terminal S variabel A terminal, atau B variabel D terminal E terminal, dan B menghasilkan B variabel B variabel B variabel atau A. Nah, di mana untuk suatu bahasa L didefinisikan dengan himpunan VTSP, dengan V yaitu variabelnya yaitu S, A, dan B, dan T-nya yaitu terminal yaitu A dan E, dan S merupakan state awal yaitu S, di mana himpunan state P yaitu dengan aturan produksi S menghasilkan A terminal S variabel A terminal, atau B variabel D terminal E terminal, ataupun B menghasilkan B variabel B variabel B variabel atau A terminal. Nah, selanjutnya yaitu untuk penghilangan produksi unit. Nah, untuk penghilangan produksi unit kita memiliki aturan produksi sebagai berikut, di mana S menghasilkan S terminal B variabel, S menghasilkan C variabel, C menghasilkan D terminal, C menghasilkan E terminal F terminal, D menghasilkan D terminal D terminal. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan, yaitu untuk huruf S itu merupakan sebuah variabel, dan untuk huruf kapital itu merupakan variabel, dan untuk huruf kecil itu merupakan sebuah terminal. Nah, dari aturan produksi ini kita lakukan pergantian berurutan, di mana kita rubah yang variabelnya sehingga prosesnya lebih sederhana. Nah, di sini C itu menghasilkan D variabel. Nah, D variabel itu memiliki nilai yaitu determinal, sehingga C menghasilkan D variabel menjadi C menghasilkan determinal, dan S menghasilkan
C, di mana menjadi S ini menghasilkan D terminal ataupun E terminal, F terminal, sehingga dilakukan setelah penyederhanaan menjadi S menghasilkan S variabel B terminal, S menghasilkan D terminal ataupun E terminal F terminal, C menghasilkan D terminal dan C menghasilkan E terminal F terminal dan D menghasilkan D terminal. Sehingga untuk suatu bahasa L dengan himpunan V, T, S, dan P, di mana V-nya yaitu variabel yaitu SCD dan T-nya yaitu terminal yaitu B, E, D, dan F, dan S-nya yaitu state awal yaitu S dengan himpunan P yaitu dengan aturan produksi S menghasilkan S variabel B terminal, S menghasilkan D terminal atau E terminal F terminal, dan C menghasilkan D terminal, C menghasilkan E terminal F terminal, D menghasilkan D terminal. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir penyederhanaan tata bahasa bebas konteks yaitu dengan cara penghilangan produksi empty atau kosong. Nah, jika kasusnya seperti di bawah yaitu dengan aturan produksinya yaitu S menghasilkan B terminal, C terminal, A variabel D terminal, dan A menghasilkan B variabel D variabel atau empty, sehingga hasil penyederhanaannya yaitu S menghasilkan B terminal, C terminal, A variabel D terminal, atau A menghasilkan B terminal D terminal. Nah, karena empty ini kosong, sehingga kita buang atau dihilangkan, sehingga menjadi seperti ini. Sehingga untuk suatu bahasa L dengan himpunan V, T, dan S, dan P, di mananya V-nya yaitu S dan A, dan terminalnya yaitu B, C, dan D, dan S-nya atau state awalnya yaitu S, dengan P-nya yaitu himpunan dari aturan produksi yaitu S menghasilkan B terminal, C terminal, A variabel D terminal, dan A menghasilkan B terminal, D terminal. Nah, untuk kasus selanjutnya ya, jika seperti ini yaitu S menghasilkan B terminal, C terminal, A variabel D terminal, dan A menghasilkan empty atau kosong, jika kita lakukan penyederhanaan menjadi S menghasilkan B terminal, C terminal, D terminal, karena A ini tidak menghasilkan atau kosong ya, sehingga kita hilangkan. Sehingga untuk suatu bahasa L dengan aturannya yaitu V, T, dan himpunan dari V, T, S, P dengan variabelnya yaitu S dan A, dan untuk terminalnya yaitu B, C, dan D dengan state awalnya yaitu S, dan P-nya yaitu dengan aturan produksi S menghasilkan B, C, dan D. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga materi ini mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.